anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi belajar SBK. Dan sekarang teacher akan menjelaskan sedikit mengenai catatan kita, yaitu catatan keempat, yaitu mengenai karya ekspresi 3 dimensi. Nah, kalau dia namanya karya 3 dimensi itu dia biasanya karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau dia karya seni 3 dimensi ini, itu contohnya seperti patung, bisa juga dia relief, ukiran, ataupun guci seperti itu ya. Nah, kalau dia karya seni 3 dimensi ini, itu dia bisa dilihat dari berbagai sisi. Contohnya saja seperti tempat minum ini. Tempat minum ini bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, bisa dilihat kan? Nah, itulah dia menandakan karya seni 3 dimensi. Kalau dia 2 dimensi kan dia hanya bisa dilihat dari sisi depan. Kalau dia 3 dimensi, dia bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, biasanya kan kalau kita membuat karya seni 3 dimensi itu kan ada terdiri dari biasanya bisa dari bahan keras ataupun bahan lunak. Nah, kalau dia bahan lunak itu dia adalah benda padat yang mudah dibentuk. Contohnya itu seperti tanah liat, tanah merah, plastisin, gips, ataupun sabun dia yang bisa dilunakkan ya. Nah, kalau dia bahan lunak yang dari alam itu contohnya seperti tanah liat dan tanah merah. Sedangkan kalau dia bahan lunak yang buatan manusia itu dia contohnya plastisin dari sabun mandi terus dan gips. Nah, biasanya juga kita itu kalau membuat karya seni 3 dimensi dengan alat bahan lunak, kita itu membutuhkan alat bantu untuk membuat prakaryanya, untuk membuat karya kita itu. Nah, apa saja alat bantunya? Alat bantunya itu bisa lidi. Lidi itu biasanya kita fungsinya untuk mencungkil atau bisa menggambar di bahan lunak tersebut. Kan kita biasanya bikin goresan-goresan di bahan lunak itu menggunakan lidi. Kawat juga bisa ya. Nah, dan juga butsir. Butsir itu seperti apa? Butsir itu dia seperti sudit. Nah, dia fungsinya itu mengeruk bahan. Biasanya kan kalau kita buat patung kan misalnya buat kepalanya atau badannya ada bagian-bagian yang tidak kita butuhkan atau yang berlebih, tidak cantik bentuknya. Nah, kita kurangi dia menggunakan sudit seperti itu. Oke? Nah, demikian dulu penjelasan teacher mengenai catatan 4 hari ini. Oke? Nah, untuk tugasnya, teacher ingin kalian mencari benda-benda di sekitar rumah kalian ataupun di dalam rumah yang berbentuk 3 dimensi. Kalian cari sebanyak 10 benda. Cari dia bendanya apa saja. Contohnya seperti tempat minum ini kan dia bentuknya 3 dimensi. Oke? Dan kalian tulis di buku latihan kalian ya. Jika sudah selesai nanti foto terus kirimkan ke teacher. Oke? Bye bye.